sendiri para masuk dari kamu. Ini. Yesus, Yesus. Oke, sebesarnya firman. Shalom semua. Dari mana? Terima kasih karena kita dapat bersama pada malam ini. Walaupun secara online saja, tapi kita yakin dan percaya dimanapun kita berada, Roh Kudus yang sama pasti menyertai kita semua. Biar pada malam ini kita haus akan Tuhan, karena kita yakin dan percaya masa-masa pandemi ini kita tidak nafikan, kita sangat merindui untuk bersekutu di gereja. Tetapi satu hal yang saya yakin dan percaya, Tuhan melihat sejauh dalam hati kita. Dia pasti akan menyertai kita, walaupun kita beribadah di rumah seorang diri ataupun melalui online. Tetapi saya yakin dan percaya Roh Kudus pasti hadir. Amin saudara. Sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya terdorong untuk memberi kekuatan kepada kita semua di dalam Mazmur siapa? Mazmur 42 mengatakan, ayat 1 mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Biar kita rindu akan Tuhan, haus akan Tuhan. Karena biar kita seperti rusa yang merindukan air sungai yang mengalir di dalam kehidupan kita. Mari kita tenangkan pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita katakan pada Tuhan, kami haus akan Engkau ya Bapa. Kami mau datang seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir di dalam kehidupan kami. Haleluya. Ya Bapa, saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Kami datang dengan hati yang rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Biar saat ini Tuhan kami datang, dan biar Roh Kudus yang memenuhi setiap kehidupan kami saat ini ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap hati kami. Aliran
Lawat Tuhan. mereka saat ini ya Amin, Tuhan. amin. Campur tangan ya Bapa. Biar Tuhan setiap mereka yang berbeban berat dilepaskan di dalam nama Tuhan Ya Yesus. Yesus, Karena kami tolong tahu Tuhan. Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Sayang Itu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, katakan hanya Engkau, hanya Engkau.
kami kepadamu ya Bapa, karena kami tahu Tuhan, Hati kami haus yang pasti akan hadirat-Mu. memuaskan kami ya Tuhan. Hati kami haus jamalan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Sekali lagi katakan dari dasar hati kita, saudara. Hatiku haus padamu, Kami haus akan Engkau ya Tuhan. Yesus memuaskanku. Engkau memuaskan kami setiap waktu ya Tuhan. Lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Hatiku haus, hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Oh Yesus, harus padamu ya Tuhan Yesus. Kami haus akan Engkau ya Bapa. Lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi. Kami mau terus Tuhan, kami mau terus Tuhan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami haus akan Engkau ya Tuhan. Haus padamu, Terlebih di dalam masalah, terlebih di dalam berbagai badai di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sangat merindu Engkau, kami sangat haus akan Engkau Tuhan. Karena kami percaya hanya kepuasan di dalam Engkau Tuhan membawa kami ada sukacita dan damai dalam hidup, di dalam keluarga kami Tuhan. rindu Kau lebih lagi, Oh Yesus, Yesusku. terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Puaskan kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Setiap kami yang rindu dan sangat haus akan Engkau, yang dengan sengaja Tuhan untuk kami bersama-sama beribadah malam hari ini, dengan sengaja kami Tuhan mengikuti ibadah di dalam live streaming Facebook ini Tuhan. Puaskan hati kami semua Tuhan, tidak kira dimanapun mereka berada. Amin. Mungkin ada mereka yang daripada Indonesia, ada dari Brunei, ada dari Singapura, ada dari Sabah, Sarawak dan di Semenanjung ya Tuhan. Puaskan kami semua Tuhan dengan firman-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti apa sebenarnya rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Kami yang pernah gagal sebelum ini, ayo percaya. Kami sangat-sangat yakin percaya Tuhan, ada pemulihan, akan ada pemulihan terjadi. Amin. Akan ada pertobatan terjadi, dan akan ada teguran-teguran untuk Engkau memperbetulkan kami melalui firman-Mu malam hari ini. Amin. Dan untuk hamba-Mu ini yang tidak punya apa-apa, biar Roh Kudus yang berbicara. Setiap kata perkataan yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini Tuhan, biar ia benar-benar daripada Roh Kudus, daripada hatinya Tuhan. Dan tolong kami semua yang mendengar, yang sama-sama belajar malam ini Tuhan, agar kami dapat menangkap hatinya Tuhan. Tolong Tuhan agar kami dapat menangkap hati-Mu Tuhan, agar tidak sia-sia kami mengikuti ibadah malam ini, walaupun hanya melalui
live streaming atau hanya melalui alam maya ya Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak dapat dipatasi. Amin. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Kuasa-Mu sesungguhnya dapat mengatasi setiap apa yang menghalang dan segala halangan-halangan daripada kami sendiri ya Tuhan, keegoan, kesombongan kami. Semua itu Tuhan kami percaya semua dirobohkan di dalam nama Yesus. Amin. Dan hari ini, malam ini, kami sama-sama dapat belajar, kami sama-sama dapat ditegur, kami sama-sama dapat Tuhan bertobat dan kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat malam semua. Nah, mungkin agak janggal sedikit karena kami mulai memakai mikrofon karena kami mau upgrade sedikit lah supaya khususnya yang di YouTube akan lebih jelas karena melalui sistem mixer dan baru akan sampai kepada device. Jadi kami coba belajar walaupun tidak tahu, kami coba belajar untuk mempertingkatkan. Dan kami bersyukur pada Tuhan, terima kasih karena kesetiaan kamu bersama dengan kami. Saya percaya ini karena kebaikan Tuhan dan ya kita terus membuka hati kita kepada Tuhan. Karena saya sangat percaya walau satu sepatah perkataan pun kalau dari firman itu adalah benih sebenarnya, dan terserah kepada kita semua untuk adakah kita sanggup, adakah kita mau untuk menyiram benih firman itu sehingga bertumbuh dan berbuah. Nah, siapkan hati kita belajar bersama-sama sekejap. Hari ini saya ambil daripada Lukas 17:11 sampai 19. Lukas 17:11 sampai 19 begini firman Tuhan. Ini dalam terjemahan baru bahasa Indonesia ya. Oke, ayat yang ke-11. Dalam perjalanannya atau Yesus ininya adalah guru besar ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir atau sembuh ya. Seorang dari mana mereka kelihatan ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 itu? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, sebagai kita punya keseluruhan cerita ini, sebagai kita punya pengetahuan awal. Nah, kalau saya pernah jelaskan sebelumnya, kalau dahulu musik hukum-hukum Taurat itu khususnya di dalam imamat kita boleh melihat kalau orang yang kusta, kalau zaman perjanjian lama dulu sebelum kedatangan Yesus kali pertama itu. Nah, kalau orang yang ada penyakit kusta itu adalah satu penyakit yang sangat jijik. Dan kalau orang itu ada sakit, dia akan berteriak dan bagi tahu dia tidak boleh mendekati orang yang tidak ada, karena itu adalah najis di dalam kepercayaan, ada dalam hukum Taurat, dan najis bagi orang-orang Yahudi, sangat najis itu. Nah, setelah kedatangan Yesus kali pertama,
Dan Yesus pernah mengatakan dia tidak menyediakan satu pun patah perkataan pun atau menyediakan hukum Taurat, tapi dia hanya melengkapi. Nah, cara dia melengkapi ialah walaupun orang sakit kusta, dia tidak pernah menghindari, dia tidak pernah meninggalkan, atau dia tidak pernah, walaupun orang itu sakit kusta yang begitu jijik sekali, begitu najis sekali bagi pandangan orang lain, tapi bagi Yesus dia tidak peduli itu karena kasihnya. Nah, selepas itu dalam perjalanan Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Nah, ketika itu ada 10 orang yang dalam ayat ke-12, ketika ia masuk suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Nah, dan bertanya, kata ayat 13 itu, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Nah, apa yang Yesus jawab pada mereka? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Nah, di sini di dalam ayat yang ke-14 kita boleh tafsirkan atau kita boleh mengerti bahwa ke-10 orang ini adalah orang beriman. Mereka yakin, sebab itu mereka tidak persoalkan. Kalau sebelum ini saya pernah bawa dalam seri, bagaimana? Maukah engkau, kata Yesus, bertanya kepada orang yang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Nah, kali ini pula lain. Yesus punya waktu dia berdepan dengan 10 orang kusta ini lain. Agak lain, dia punya apa? Perlihatkan dirimu. Dan orang ini, yang 10 orang ini adalah orang beriman, ya, orang beriman. Karena kalau mereka tidak beriman, mereka akan persoal Yesus. Kenapa kamu menyuruh kami pergi? Kenapa kami tidak di sini saja? Janganlah kami boleh sembuh. Tak perlu kami pergi kepada imam. Tak perlu kami perlihatkan diri kami kepada imam. Nah, di sini menandakan hanya dengan arahan begitu, pergilah kamu, perlihatkan dirimu. Mereka dengan yakin dan percaya, dan imam, mereka punya iman sangat luar biasa. Nah, keluar biasaan iman mereka sampai waktu mereka on the way, kita panggillah on the way untuk berjumpa dengan imam-imam, mereka sembuh. Nah, sangat luar biasa iman mereka, betul. Kalau kita saat ini, kita akan berdolak balik lagi. Macam mana ini mau sembuh? Dokter kata, mana boleh sembuh? Dokter kata, tak sembuh lah, mustahil lah ini. Dokter pun sudah kata, atau itu dokter pakar di sini sana, mereka kata tak boleh lah ini tak boleh lah, mana ada obat, mana ada ini. Nah, apalagi kalau macam ini, kau suruh kami pergi, buat apa? Setidaknya doakanlah kami, setidaknya datanglah dekat dengan kami, jamah kami, atau doakan kami, ataupun dari jauh. Nah, kalau itu, kalau seseorang itu tidak beriman, tidak percaya, dia tidak akan pergi. Dan itu jawabannya, atau soalan balik kepada Yesus, atau perkataan balik kepada Yesus. Nah, itu adalah orang yang tidak beriman. Tapi mereka beriman, mereka tidak banyak soal. Mereka terus pergi, dan di tengah-tengah jalan mereka sembuh. Nah, puji Tuhan, ya, ini iman. Nah, kita boleh contoh iman mereka. Nah, seterusnya, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Nah, sebagai penjelasan sedikit tentang orang Samaria. Orang Samaria adalah orang asing bagi orang Yahudi, bukan mereka punya golongan. Hari itu baru-baru saya pernah menyelidiki di internet, jumlah orang Samaria macam tidak sampai 1.000 orang, kata silap itu sudah terlalu sedikit. Dan ada di Israel, ada di Palestina. Nah, mereka macam sini keluarga ada yang di sana, ada yang di situ. Jadi mereka adalah orang bukan golongan Yahudi. Jadi itu dikatakan orang asing. Nah, orang Yahudi bukan orang asing, tapi orang Samaria adalah orang asing waktu itu. Maknanya tidak sebangsa, lain daripada yang lain, orang lain atau pendatang, begitulah. Jadi sini sangat jelas, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring dan tersungkur di kaki Yesus, dia mengucap syukur. Nah, ini pertanyaan Yesus pula. Ada satu lagi masalah ini. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Nah, di sini kita melihat, oke, saya habiskan dulu. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah
dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, di situ kita boleh belajar. Nah, tema saya hari ini yaitu iman setengah jalan atau separuh jalan. Iman yang tidak sampai kepada tujuannya. Nah, ini di sini kita boleh belajar ya. 9 orang itu sebab dikatakan hanya 1 orang asing. Maknanya yang 9 perempuan itu, 9 orang itu adalah orang Yahudi. Nah, yang 1 orang ini adalah orang Samaria. Nah, di situ sebab itu kenapa Yesus katakan mana yang 9? Kenapa 1 orang? Orang asing pula yang kembali kepada saya dan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, apa yang menjadi perhatian saya pada ayat yang paling last itu lalu ia berkata kepada orang itu atau kepada orang Samaria itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amen. Nah, apa yang kita mau belajar pada hari ini? Bagaimana perjalanan seorang Kristen daripada A to Z atau daripada permulaan? Ada ramai orang Kristen kalau baru mereka terima Tuhan, mereka sangat-sangat luar biasa, mereka melayani Tuhan begini-begitu, dan malah kalau ada pun masalah pencobaan, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Tetapi ada ramai yang sebegitu permulaannya sangat baik, di tengah-tengah jalan mereka tergelincir dan jauh daripada Tuhan. Walaupun mereka itu orang Kristen. Dan kenapa itu? Semakin hari ramai orang yang daripada luar sana mereka terima Tuhan. Tapi kenapa ramai orang Kristen menjauh daripada Tuhan? Malah ramai mereka di antara mereka yang sudah meninggalkan Tuhan. Nah, meninggalkan Tuhan bukan tidak semestinya kamu pindah agama lain. Kita harus paham. Kita meninggalkan Tuhan bukan semestinya orang dunia kata murtad. Tidak semestinya kita tukar agama kita. Tidak semestinya. Tetapi kalau kita sudah tidak mau beribadah, kita sudah tidak mau minat tentang Tuhan, kalau kita sudah tidak mengikuti apa-apa kegiatan gereja, kalau sesuatu yang sudah menjauhkan kita daripada, kita tidak mau berdoa, kita tidak baca firman, sampai makan pun kita sudah lupa berdoa, tidak pernah ada doa lagi, malah di pikiran kita tidak pernah ada hal tentang Tuhan lagi, itu sudah kita meninggalkan Tuhan. Walaupun kita masih bergelar Kristen. Nah, begini dengan 9 orang ini. Mereka pada mulanya mereka berjalan dalam iman dengan luar biasa, sehingga separuh jalan atau setengah jalan di situ mereka disembuhkan, tetapi mereka tidak kembali kepada Tuhan. Nah, kenapa saya katakan mereka tidak diselamatkan? Atau waktu seperti kita sekarang ini, kita selidiki hidup kita. Bagaimana kita? Adakah di setengah jalan kita sudah mulai mundur, kita sudah mulai kendur, kita sudah mulai lembut, kita sudah mulai meninggalkan Tuhan, kita tidak mau lagi beribadah begini begitu. Nah, begini yang terjadi kepada 9 orang itu. Dan kenapa Yesus katakan kepada orang Samaria itu, orang asing itu, Yesus berkata kepada orang asing itu, temanmu menyelamatkan, dia sudah selamat. Maknanya maknanya di sini mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Maknanya bukan imanmu telah menyembuhkan engkau. Soal itu saya pernah bahas atau bawa kita beberapa kali bahwa kesembuhan itu, kalaupun sembuh tidak ada sorak-sorai di surga. Tapi 1 orang diselamatkan, seluruh surga bersorak-sorai. Maknanya orang yang sakit jasmani, kalaupun dia meninggal, dia boleh masuk surga kalau hidup dia di dalam tangan Tuhan, benar-benar mengikuti firman Tuhan. Tetapi walaupun dia sehat secara jasmani, malah mungkin kalau laki dia saldo banyak muscle, masa-masa betul-betul sehat itu, dia tidak ada darah tinggi, dia tidak ada kencing manis, dia tidak ada gout, segala macam penyakit, dia sangat-sangat sehat dan dia pergi begitu memang sudah tibanya. Tetapi kalau dia sakit rohani dan tidak disembuhkan sewaktu dia masih hidup lagi, dia akan menuju kepada neraka. Dan sini sangat jelas, Yesus tidak mengatakan kamu ini orang asing, kamu tidak boleh. Yang itu 9 orang itu, sebab itu orang Kristen itu saya punya orang, dia masuk surga, kau tidak masuk surga. Tapi apa yang Yesus katakan dengan perempuan, seorang ini walaupun dia orang asing, maknanya kalau dulu dia belum terima Tuhan, saat ini dia terima Tuhan, dia percaya Tuhan, dia beriman sehingga dia disembuhkan. Dan Yesus berkata kepada dia, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maknanya walaupun orang ini sakit, walaupun kita sakit, walaupun jasmani kita sakit, tetapi kalau rohani kita sehat, pastinya kita boleh masuk surga. Memang banyak faktor-faktorial rohani segala, bukan 1-2 saja begitu, tapi banyak. Kita hanya rujuk kepada Alkitab.
Apa yang boleh bawa kita masuk surga, apa yang boleh kita bawa kita masuk neraka. Sebab itu di dalam Matius 7 ayat 21, bukan semua orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Walaupun mereka pernah buat mujizat lainnya apa semua, kata Tuhan, mereka tidak boleh masuk surga, kecuali atau melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Apa itu melakukan kehendak Bapakku di surga? Mengikuti setiap firman. Kalau Tuhan kata jangan buat. Kalau Tuhan kata buat, kita harus buat. Dosa ada dua. Ada dua. Kalau satu contohnya jangan buat, contohnya berzina, jangan buat, dan kita buat juga, itu sudah kita berdosa. Ataupun kata Tuhan mengampuni, dan kita tidak mau mengampuni, Tuhan suruh kita lakukan 70 kali 7 kali 7, kata Yesus. Waktu Petrus bertanya pada dia, Yesus berkata, tuh kalau kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali 7, kata Yesus kepada Petrus. Nah, di situ bermaknanya, kalau Tuhan mau kita ampuni dia, kalau kamu tidak mengampuni siapapun kamu, walaupun kamu pastor kah, reverend kah, siapapun kamu, kalau kamu tidak mengampuni, itu sudah kamu berdosa, kamu tidak melakukan apa yang Tuhan suruh. Itu dosa yang kedua. Yang pertama, kalau Yesus kata jangan berzina, kita berzina juga, itu dosa. Kalau Tuhan kata buat itu, ini ampuni dia, kita tidak mengampuni, kamu juga berdosa karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana perjalanan iman kita? Adakah karena ada virus ini, begini. Nah, kita sudah lembik dan tidak mau ke gereja, ataupun kita tidak mau ikut dalam online ibadah. Saya bersyukur kepada kamu semua yang setia berikut kami hari Jumat, hari Ahad. Saya sangat bersyukur karena saya percaya di sini adalah kamu orang yang asing, seperti yang orang asing itu yang dulu belum dengan Tuhan. Sekali Tuhan selamatkan kamu, imanmu, kesetiaanmu telah menyelamatkan engkau. Kamu tidak sia-sia, kamu tidak rugi, kamu tidak sia-sia mengikuti ibadah kami, mengikuti apa yang Tuhan mau katakan kepada kita semua. Nah, bagaimana dengan iman kita saat ini? Kalau sebelum ini kita seperti 9 orang itu, kita sudah mau mundur daripada Tuhan. Mari, Tuhan sangat rindu, Dia mau kita kembali kepada Dia, seperti mana orang Samaria ini, seorang raja. Dan saya kepada seorang itu, Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia bukan kata imanmu telah menyembuhkan engkau. Walaupun memang secara pada mulanya iman mereka telah menyembuhkan mereka. 10 orang di tengah jalan sebelum sampai kepada imam-imam itu, mereka sudah disembuhkan. Maknanya mereka beriman. Dan kenapa Yesus tidak katakan kepada perempuan yang satu, perempuan Samaria ini berkata, kenapa Yesus tidak katakan imanmu telah menyembuhkan engkau? Kesembuhan itu tidak terlalu penting, bukan tidak penting, tapi tidak terlalu penting. Tetapi yang penting adalah kesembuhan rohanimu. Karena kesembuhan rohanimu itu, kesehatan rohanimu itu yang membawa engkau dekat dengan Tuhan, membawa engkau berjalan di jalurnya Tuhan. Tetapi kalau rohanimu yang sakit, siapapun engkau, apapun kedudukanmu, walaupun engkau pangkat tinggi, engkau orang billion engkau jutawan kah, million kah, billion kah, zillion kah, trillion kah, apapun semua. Tapi kalau seperti 9 orang itu tidak kembali kepada Yesus, tidak ikut Yesus, di situ kita akan jauh daripada landasannya Tuhan. Walaupun kita tidak punya siapa-siapa, kita orang asing, dipanggil orang asing, di dalam dipanggil ini orang asing, tetapi karena dia mengikuti Yesus sampai akhir, dia kembali kepada Yesus setelah dia sembuh, dia kembali kepada Yesus, dia datang lagi kepada Yesus, dia tidak pernah melupakan Yesus, dia mau sentiasa dengan Yesus, dia mendekatkan dengan diri dengan Yesus, dan sehingga walaupun dia orang asing, Yesus berkata kepada dia, imanmu telah menyelamatkan engkau. Beruntungnya perempuan ini, dan beruntungnya kita hari ini. Kita dengar firman ini, kita semasa belajar, termasuk saya, bukan kamu, termasuk saya. Kalau iman saya atau iman kita seperti itu, mari kita perbetulkan, mari kita perbaiki. Biar iman kita dari A to Z, apapun masalahmu saat ini, apapun pencobaan yang datang bertalu-talu, apapun badai yang bertalu-talu di dalam hidup, dalam keluargamu, tetap seperti seorang perempuan Samaria ini. Dia tetap mengikuti Yesus, dia tetap setia dengan Yesus, walaupun dipanggil orang asing. Walaupun dia dipanggil orang asing, kalau bagi kita, orang asing, mungkin ini akan menyinggung. Tapi bagi dia tetap mengikuti Yesus. Sehingga Yesus punya mulut sendiri mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maknanya, menyelamatkan bukan menyembuhkan. Nah, menyelamatkan maknanya, seperti mana Matius 7:21. Orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Dan bagi kita,
Kadang-kadang kita ingat kita sudah begini, kita sudah saya sudah puluhan tahun di dalam pelayanan. Saya punya gelaran ini sudah, saya punya ini begini. Saya punya jemaat sudah. Kami pernah menegur satu orang. Ada apa yang dia jawab dan kami? Saya dipercaya oleh gereja ini 1.000 saya punya jemaat, tetapi dia punya keluarga sehingga dia punya anak pun sudah benci dengan bapak dia. Tidak mau berdamai begini dan kasih buang dia punya mama, anak dia pun sudah benci dengan bapak dia. Nah, karena terikut-ikut dengan kata mama, dengan kata dia punya saudara sebelah bapak dia. Nah, saya dipercaya 1.000 orang saya punya jemaat. Sampai saya punya senior pastor pun kalau dia pun tak mau layan kata tahu macam mana. Tidak mau layan sampai saya kadang orang saya punya senior pastor kalau dia memang yang betul dan kami tegur dia yang betul. Tapi seperti mana 9 orang ini, iman separuh jalan, setengah jalan, dan dia sudah tinggalkan Tuhan. Nah, walaupun kita 1.000, 20.000, 100.000 jemaat, kalau kita seperti mana yang 9 ini, Yesus tidak kata kepada kita, malah kita akan seperti mana Matius 7:21. Walaupun bukan semua orang, kata Yesus, masuk ke dalam kerajaan surga. Walaupun mereka sudah pernah buat mujizat, mungkin yang mati sudah dibangkitkan, apa-apa sakit itu akan dia sembuh. Tetapi kalau tidak melakukan kehendak Bapakku di surga, kata Yesus, ini orang akan ke neraka. Nah, bagaimana? Pertanyaan sekali lagi, bagaimana perjalanan iman kita saat ini? Bagaimana kita daripada A sampai ke pertengahan jalan itu, kita betul-betul luar biasa dengan Tuhan sehingga kita betul-betul beriman kepada Tuhan. Tapi bagaimana selepas itu menuju kepada Z? Adakah kita masih setia dengan Tuhan seperti mana seorang Samaria ini? Seorang Samaria yang begitu dikatakan asing, malah satu hari dia menimba air dan Yesus kata, akulah air hidup. Dan kalau air yang kau minum ini yang ditimpa di perigi itu masih lagi haus, tapi Yesus kata, kalau engkau minum daripada air yang aku berikan pada perempuan Samaria juga itu, perempuan Samaria juga itu berubah. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita hari ini? Kalau kamu sudah senang, sangat mudah. Kalau kita sudah mulai menjauhkan diri daripada gereja, memang sekarang tidak boleh kebangunan gereja dan kita pun tidak menggalakkan. Kita mau supaya kita mau mengelak, kita mau melindungi jemaat-jemaat kita, sebab itu khususnya macam kami di Selangor sangat tinggi. Jadi kami buat ibadah di Zoom. Nah, boleh lihat muka bertentang muka. Nah, walaupun di dalam Zoom, tetapi sebenarnya kuasa urapan Tuhan, kasih Tuhan itu tetap sama. Nah, kalau di Zoom pun, mungkin kalau sebelum ini saya tidak mau ke gereja lah, pastor takut corona. Oke. Tapi kalau di Zoom pun kita sudah tidak mau ikut, kita sudah menjauhkan diri daripada Zoom pun tidak mau ikut pertemuan-pertemuan. Kamu sudah ada masalah rohanimu. Kamu sudah sedang menghadapi masalah rohanimu seperti mana 9 gadis itu atau 9 orang itu. Tapi kalau semakin hari kamu semakin rindu seperti kamu saat ini, yang setia mengikuti kami, hari Jumat pun ikut, ini muka lagi, ini lagi, Habil lagi, Lesta lagi, Priscilla lagi, Laneng lagi, hari Minggu itu lagi, kami lagi, bikin boring ini muka. Tapi kamu tetap setia mengikuti kami. Saya percaya kamu seperti mana perempuan Samaria itu. Kamu akan dikatakan Yesus, imanmu, kesetiaanmu akan menyelamatkan engkau. Bukan kesetiaan kepada ibadah saja, tapi kesetiaanmu kepada Tuhan. Karena saat kita belajar atau saat kita sharing walaupun sekejap, tetapi kita dapat menangkap sesuatu. Dan apa yang ditaruh Tuhan, kita harus berubah, kita perlu berubah. Nah, hanya pertanyaan pada diri kita sendiri, hanya kita yang tahu. Masihkah kita berminat dengan gereja? Masihkah kita berminat dengan hal-hal Tuhan? Masihkah kita berminat dengan firman Tuhan? Masihkah kita minat berdoa? Berdoa adalah salah satu kehidupan pribadi kita sebagai satu makanan rohani kita semuanya, sebagaimana firman Tuhan. Tapi kalau itu makanan itu pun sudah kita malas, berdoa pun sudah kita malas, baca firman sudah kita malas, kita sudah ada tanda-tanda seperti mana 9 orang itu. Walaupun kita pada mulanya kita beriman, walaupun pada mulanya kita setia dengan Tuhan, walaupun pada mulanya kita dipakai Tuhan, walaupun pada mulanya kita sudah melakukan banyak pekerjaan Tuhan, banyak sekali mujizat-mujizat,
tetapi kita akan kembali pada Matius 7:21. Bukan semua orang yang melakukan itu masuk, tetapi melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga, yaitu tetap setia, dan tetap setia. Nah, dorongan saya hari ini, malam ini, marilah kita tetap setia. Kita hanya melihat kepada seorang ini, perempuan ini, seorang ini, yang seorang aja walaupun dikatakan orang asing, dia tetap mengikuti Yesus. Yesus sudah jauh dari pandangan, sebab mereka sudah mau pergi ke imam-imam, dan di tengah jalan tapi dia kembali lagi. Nah, dia di dalam keadaan apapun, apalagi sudah disembuhkan, dia lagi makin dekat dengan Yesus. Walaupun sebelum ini dia tidak disembuhkan, masih lagi, tapi dia tetap dengan Yesus. Dia berseru kepada Yesus, dan segala maknanya, segala macam keadaan di dalam hidupnya, susah senang, dia tetap setia. Dia seperti Ayub, susah senang tetap setia dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan Ayub? Anak-anaknya adalah tercantik di daerah itu. Dia dapat 2 kali lipat bagi anaknya. Kalau 6 jadi 12, dan dia punya ternakan berlipat kali ganda. Nah, perempuan ini, dia punya hadiah di sini ialah iman telah menyelamatkan dia, yaitu nyawanya di surga, yaitu rohnya kembali kepada di surga, hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Dan saya ajak kita hari ini, malam ini, walau apapun keadaan kita saat ini, biar kita tetap mencintai Yesus. Karena walaupun badai silih berganti, biar Tuhan tetap di dalam hati kita. Biar kita tetap menghidupi Tuhan, biar kita tetap setia kepada Tuhan. Biarkan apa orang kata, biarkan orang sekelilingmu kata, wah dia ini macam orang kudus lah. Oh dia ini orang kudus. Mungkin orang sekeliling kita perli kita, biarkan mereka perli dengan 9 orang itu. Tapi biar kita, yang memerli kita, yang mengejek-ejek kita, biarkan mereka ikut yang 9 orang itu. Tapi biar kita yang seorang kita ini, kita ikuti yang seorang itu, yaitu perempuan Samaria itu, tetap setia kepada Yesus. Kalau apapun terjadi, biar apapun badai melanda keluarga kita saat ini, biar kita tetap setia dengan Tuhan. Mari kita selidiki hati kita. Bagaimanakah kita? Adakah kita masih minat dengan Tuhan? Adakah hidup kita masih mau berindui Tuhan? Masih mau mengikuti setia dengan Tuhan? Adakah begitu? Dan kalau tanda-tandanya, kalau kita sudah menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan kita, kalau kita sudah mau menjauhkan diri daripada Tuhan dengan tidak berdoa, kita tidak berdoa sudah, dan kita sudah tidak mau baca firman, dan kita tidak mau melayani sudah di Zoom meeting atau ibadah di Zoom pun kita tidak mau sudah, apapun kita tidak mau sudah, atau kita rasa sudah mau mula untuk menjauhkan, itu tanda-tandanya kamu seperti yang 9 orang itu. Tapi saya percaya hari ini Tuhan sudah memperingatkan kita, termasuk saya, bukan kamu saja, termasuk saya. Tuhan memperingatkan saya agar tetap setia sampai ke ujung nyawa kita. Seperti mana perempuan ini tetap setia sampai ke ujung nyawa. Dan mari kita menyanyikan lagu ini, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa.
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Saya mau berdoa bagi Anda yang sedang mengalami masa-masa sulit saat ini, khususnya di dalam waktu-waktu pandemi ini. Mari buka hatimu kepada Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Ya Yesus, saya mau mendoakan anak-anakmu ini Tuhan, mereka yang sedang di dalam kesulitan, sedang di dalam suatu masalah yang mereka sukar untuk keluar, dan mungkin bagi mereka sudah jalan mati bagi mereka. Tuhan, malam ini saya mau menyerahkan setiap anak-anak ini Tuhan. Saya istiharkan setiap jalan yang tertutup dibuka di dalam nama Yesus. Setiap pintu yang tertutup dibuka di dalam nama Yesus. Dan mulai hari ini mereka ada satu jalan yang terbaik. Mereka dapat menyelesaikan, mereka dapat mengatasi setiap masalah mereka. Karena Tuhan yang baik, Tuhan Yesus kami sudah membuka jalan bagi mereka. Bagi mereka yang sulit, bagi mereka yang mungkin hilang pekerjaan, hilang pendapatan saat ini, saya istiharkan Tuhan buka jalan bagi engkau. Tuhan akan membuka jalan bagi engkau dalam nama Yesus. Apa pun yang engkau sedang alami saat ini, mari serahkan kepada Yesus. Seperti mana perempuan Samaria itu, dia tetap setia kepada Yesus. Dia beriman dan imannya sampai ke ujung nyawa, sehingga Yesus mengatakan kepada dia, imannya telah menyelamatkannya. Dan mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang kau hadapi saat ini, apapun yang kau sedang alami saat ini, tolong siapkan hatimu, buka hatimu kepada Tuhan. Yesus, engkau sedang melihat. Engkau sedang melihat ya Tuhan. Engkau sedang melihat. Engkau sedang melihat Tuhan. Jamah mereka, tolong mereka Tuhan. Tolong anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau mendoakan negara kami Malaysia. Kami istiharkan politik kami sudah dipulihkan. Kami istiharkan ekonomi kami sudah dipulihkan. Mata uang ringgit kami dipulihkan. Kami istiharkan Tuhan, segala masalah-masalah dalam negara kami, Tuhan akan menolong para wakil rakyat kami, para parlemen kami, mereka yang sudah menjadi wakil rakyat kami. Tuhan, berikan mereka hikmat kebijaksanaan. Setiap kali mereka bermusyawarah khususnya dalam MKM, tolong mereka, berikan mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan. Berkati Perdana Menteri kami Tan Sri Muhyiddin Yassin, pada semua juga menteri-menteri, kepada semua wakil-wakil rakyat. Tidak kira mereka daripada hati manapun mereka mewakili, tapi mereka mewakili rakyat. Berkati mereka semua Tuhan. Berkati mereka semua. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan untuk mereka menyelesaikan setiap masalah rakyat di tempat mereka dipercayai. Berkati negara kami Malaysia. Ampuni negara kami Malaysia, berkati berlipat kali ganda Tuhan. Dan kami bungkus negara kami Malaysia dengan kuasa dari Yesus. Amin. Setiap ancaman-ancaman luar, ancaman-ancaman iblis, kuasa-kuasa jahat yang merosakkan negara kami Malaysia, kami tolak semua dalam nama Yesus. Amin. Dan kami serahkan juga setiap mereka yang sedang sakit, khususnya mereka yang dijangkiti virus COVID-19 Tuhan, sama ada yang di hospital, yang di rumah, atau mereka di kuarantin, di ICU. Tuhan, kami istiharkan tangan Tuhan menjamah mereka, seperti mana 10 perempuan ini yang sudah disembuhkan. Engkau juga akan
boleh menyembuhkan mereka. Engkau dapat menyembuhkan mereka Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dicurahkan di setiap hospital, setiap pusat karantina Tuhan, karantin di seluruh negara kami. Tuhan campur tangan dan berkati setiap mereka yang bertugas di barisan hadapan, semua mereka yang bertugas di hospital, bertugas di PDRM, rela, dan juga Tuhan ATM, mereka semua yang bertugas, mereka yang menjaga perbatasan, mereka yang menjaga di semua tempat, mereka yang ada di SJR sekitar jalan raya. Tuhan, kami bungkus mereka semua di kuasa darah-Mu Tuhan. Amin. Hindari mereka daripada segala malapetaka, hindari mereka daripada segala ancaman-ancaman yang jahat. Berkati mereka semua Tuhan, berkati mereka semua ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur atas kesempatan-Mu Tuhan Yesus. Kesempatan-Mu campur tangan di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang menegur kami Tuhan Yesus agar kami tetap berjalan di dalam iman kami ya Bapa. Biar kami seperti seorang Samaria yang kembali kepadamu ya Tuhan Yesus dan terus memuliakan Engkau ya Bapa. Ini kami Tuhan Yesus. Walaupun seringkali kami jauh dari Engkau Tuhan, Ya Tuhan. tapi satu hal yang Engkau mau agar kami tetap kembali kepadamu ya Tuhan dan terus memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Ini adalah kerinduan-Mu Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, jamah setiap hati kami Tuhan, agar kami terus berbalik kepadamu ya Bapa. Jangan biarkan kami Tuhan Yesus yang terdahulu menjadi terkemudian. Kami mau Tuhan terus berada di hadapan, terus memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, menanti akan kehendak-Mu, rencana-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Kami mau menantikan kedatangan-Mu ya Bapa di dalam setiap pribadi kami. Biar Tuhan Yesus kami terus dan terus menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu sekali lagi ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar Engkau terus memberkati kami dengan kesehatan kami, kebercukupan, makan minum kami, keperluan kami. Biar Engkau yang mempercukupi segalanya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, apabila kami memandang kepada-Mu ya Bapa dan terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, pasti kami dipercukupi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Bye. Selamat hari Ahad. Malam Tuhan memberkati. Ya, selamat malam dan jumpa hari Ahad, di mana kita akan bersama-sama menyambut Hari Bapa Ahad ini. Ya, jumpa Ahad.